Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah fillah, azanillahu iyyakum jamaah Masjid Baitur Rahman. Kita berada di awal dari bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan akhir dari bulan Mei 2023. Dan insya Allah kembali kita melanjutkan. Sebenarnya ini adalah masih kajian terkait dengan tema wasiat bi kitabillah, yaitu wasiat-wasiat dari Syekh Hafidz Al-Hakami hafizahullah ta'ala di dalam Al-Manzumah Al-Mimiyah. Hanya saja kemarin sudah bagian 1, 2, 3. Ya, sekarang kita ganti sedikit judulnya walaupun sebenarnya pembahasannya masih terkait dengan hal tersebut. Ya. Maka kita akan mengkhususkan ya terkait dengan interaksi dengan Al-Quran ini untuk lebih menghayati dan meresapi tentang keagungan kalamullah dan aneka sifat mulia yang ada padanya. Tentunya setelah kita kemarin atau pertemuan terakhir menyampaikan perkataan Syekh, yaitu agar kita waspada, berhati-hati, jangan mentaati ucapan ahluz zaig. Ahluz zaig yaitu orang yang suka mencari-cari takwil atau interpretasi dari ayat-ayat yang maknanya samar, yaitu ahluz zaig. Yang mana mereka senantiasa menghiasi ya ucapannya. Ya, yuzakhrifuhu min kulli mubtadi'in, yaitu dari kalangan para pelaku bid'ah ya, yang mereka itu muttaham, yaitu tertuduh di dalam agamanya. Tertuduh dari segi apa? Agama. Tertuduh dari segi rusaknya akidah. Ya, muttaham fi dinihi bi fasadil aqidah. Akidahnya itu enggak jelas. Akidahnya itu ya dipertanyakan. Kemudian juga ya dituduh di dalam gaya beragamanya ya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi harus berhati-hati. Yang mana mereka ini ahluz zaig ini adalah orang-orang yang bingung, yang tersesat dari kebenaran yang jelas. Kebenaran itu sudah jelas. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Jelas petunjuk itu. Karena Nabi kita yang mulia SAW meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang, kata Nabi. Yang malam harinya bagaikan siangnya. Kemudian saya mengatakan, ya, yang mana mereka ini, ahluz zaig ini senantiasa melakukan tahrif, yaitu melakukan perubahan, penyelewengan, ya. Dan mereka senantiasa bengkok, tidak pernah lurus. Nah, sekarang kita mulai memasuki tema kita, yaitu bait syair yang ke-96. Wal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khatabar rahmana bil kalim. Dialah kitab, yaitu Al-Qur'an, siapa yang membacanya seolah-olah dia sedang bercakap-cakap dengan Ar-Rahman, dengan ya ucapan. Sedang berbicara dengan ucapan. Insyaallah ya. Jadi ini adalah makna munajat. Seorang merasakan ya bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya teks-teks yang kering yang dibaca untuk formalitas dan seremonial. Ya, tetapi dia adalah betul-betul sesuatu yang memberi kehidupan. Ya. Saya mengatakan dikarenakan Al-Quran, ya, semuanya berisi tentang apa? Pengagungan kepada Allah, serta munajat, ya, seorang hamba kepada Allah. Juga ya, berisi tentang pujian kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Maka kita bisa melihat makna ini di dalam
surat Al-Fatihah. Ada nggak? Bener nggak sih kita itu sedang ya seolah-olah bercakap-cakap di sini dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana di sini kita bisa melihat di dalam surat Al-Fatihah, yang mana di dalamnya itu terkandung ya makna secara global, ya ijmalan ala mashtamal alaihi Al-Qur'an. Dalam surat Al-Fatihah itu terkandung ya kandungan yang bersifat global dari makna Al-Qur'an, itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Yang mana di dalam kandungan surat Al-Fatihah itu ada munajat. Ya, bagaimana seorang itu ya menyeru Robnya, ya dia merendahkan diri di hadapan Robnya, memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya dari hadis Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah Ta'ala ya berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtus shalah, saya membagi salat. Salat di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Nah, ini diantara salah satu dalil penamaan surat Al-Fatihah dengan nama As-Shalah. Surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Ya, di antara yang paling terkenalnya apa? Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Yang keempat, Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Kemudian Ar-Ruqyah. Kemudian Al-Kifayah. Ya. Kemudian As-Shalah, di antara namanya nih, nama Al-Fatihah itu As-Shalah. Disebutkan sekitar 12 oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Saya membagi salat, yaitu surat Al-Fatihah, antara aku, Allah, dan hambaku, nisfain, menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta di dalam ya surat tersebut. Pertama, tatkala seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala menjawab, berkata, hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus merasakan, menghadirkan Allah menjawab kita saat itu. Jadi ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kontan saat itu juga Allah tuh jawab kita. Cuma jawabannya tidak kita dengar langsung ketika kita sholat, tapi jawabannya ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Jawabannya apa? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah yang langsung itu adalah ya, hamidani abdi, hambaku telah menyanjung aku. Ya. Telah memuji aku. Kemudian kali keduanya kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, langsung dijawab lagi, dibalas lagi oleh Allah. Ini kita sedang berbicara. Maka kalau ini bisa kita hadirkan luar biasa. Salat kita ini akan terasa sangat bermakna, nggak main-main ini. Ya. Kalau kita bertanya kepada orang besar, kadang-kadang jawabannya tidak mesti langsung dijawab. Tapi Allah tidak butuh perantara. Ya kalau zaman di waktu-waktu belakangan ini ada, kita bisa bertanya kepada presiden mungkin melalui nomor khusus, ya, nomor dari kesekretariatan negara, disediakan beberapa HP. Nggak tahu kapan dijawabnya, gitu kan ya? Tapi Allah zat yang maha mendengar, nggak butuh perantara. Maka ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kontan saat itu juga Allah jawab, asna alayya abdi, ya hambaku telah memuji aku. Ya kalau dalam bahasa Indonesia hamdun dan sana itu artinya sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan, ya. Cuma nggak kita sebutkan di sini. Hambaku telah memujiku. Kali yang ketiga, sekarang hamba lagi mengatakan Maliki yaumiddin, ya. Allah langsung menjawab lagi. Saat itu juga majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ya. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah menjawabnya fawwadha ilayya abdi, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Wah, indah atau enggak ini? Indah sekali ya. Kita
memuji Allah, menyanjung Allah, Allah balas. Jadi cintanya bukan bertepuk sebelah tangan, ya. Langsung kita dapat respon dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengagungan kita itu tidak diabaikan, ya. Tapi langsung direspon, diwaro ketika orang Sunda mah gitunya. Baik. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka Allah berfirman, hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah bagian ya yang berserikat antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'ala. Kemudian setelah itu bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini kita diajarkan adab dalam berdoa. Sebelum berdoa, kita udah minta kebaikan belum buat diri kita? Belum. Bagian kita belum nih. Kita baru apa? Menyanjung, mengagungkan, membesarkan, gitu ya. Nah, ini adab berdoa. Adab berdoa itu seperti itu. Bahkan yang lebih baiknya lagi, di samping kita menyanjung Allah, kita bersolawat, kita juga bisa menampakkan kelemahan kita. Bagaimana bentuk kelemahan kita? Misalnya, Rabbi inni zolamtu nafsi zulman katsiran. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, kita sebutkan dulu kelemahan-kelemahan kita, baru berdoa. Ya. Nah, kemudian di sini kita mulai meminta. Bagi hambaku apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini bagian siapa nih? Bagian kita, bagian hamba ya. Ihdina, tunjukilah, pimpinlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa ini orang-orang yang Allah telah beri nikmat atasnya? Yaitu pertama para nabi. Kita minta ditunjuki untuk mengikuti jalannya para nabi. Ya, terutama jalannya ulul azmi. Kemudian kita minta ditunjuki jalannya as-siddiqin. Di antara siddiqin jalannya Abu Bakar as-Siddiq. Maka kalau kita ingin menempuh jalan Nabi, baca Al-Quran. Karena di situ dengan jelas disebutkan bagaimana perjuangan problematika para nabi dan bagaimana mereka menuntaskan. Di antara kita ada yang menghadapi problem terkait dengan ya, misalnya tidak punya anak. Bagaimana? Baca kisahnya Nabi Zakaria, gitu kan ya. Di antara kita yang ditimpa penyakit, lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub. Pasti di antara kisah-kisah mereka itu ada yang relevan dengan kondisi kita. Kalau nggak didapati, baca. Sebetulnya tidak didapati ya. Cuma kitanya kadang nggak langsung connect. Ya, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Atau di dalam kisah Siddiqin, baca kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan yang lain dari karangan Siddiqin. Kemudian syuhada, ini adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Kita minta ditunjuki ke jalan mereka, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Nah, dan di antara para syuhada dan orang-orang soleh adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya al-maghdub. Maka langsung disebutkan kebalikan dari jalan ya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu apa? Mereka yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Karena tidak beramal. Padahal sudah punya ilmu. Artinya kalau tidak mau dimurkai, jadilah seperti sahabat yang beramal dengan ilmu. Waladhdallin, dan jangan juga dijadikan sebagai orang-orang yang dhalin, tersesat. Kenapa sesat? Karena beramal tanpa ilmu. Maka jadilah seperti jalannya orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu mereka membangun amalnya di atas ilmu. Itulah jalan ahlus siratal mustaqim, yang menggabungkan antara ilmu dan amal, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Lalu Allah Ta'ala pungkas, Allah Ta'ala ya tegaskan, hadza li abdi. Nah, semua ini yang dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin, ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, yaitu dia akan dapat apa yang dia minta.
Ya. Kemudian Syekh mulai menyebutkan tentang di sini ya keagungan Al-Qur'an ya dan sifat dari Al-Qur'an ini. Wa huwa sirat, yang pertama dia adalah ya as-sirat, yang kemudian dia juga disebut al-hablul matin, yaitu tali yang kokoh. Kemudian al-mizan, dia juga timbangan. Wal urwatul wuthqa, ya, ini adalah juga sama ya, yaitu ikatan atau tali yang tidak akan putus. Bagi siapa? Li mu'tasim, bagi orang yang berpegang teguh. Jadi semua ini akan memberi manfaat bagi orang yang yakin. Ya, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang meyakini. Pertama, dia disifati dengan as-sirat. Maksudnya di sini siratal mustaqim. Ya, jadi di antara para ulama ada yang memaknai ya, as-sirat al-mustaqim adalah Al-Qur'an. Alladzi yufdi bi sahibihi ila jannati na'im. Kenapa Al-Qur'an disifati dengan as-sirat al-mustaqim? Karena dia akan menuntun ya orang yang mengamalkannya kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa anna hadza, di dalam Al-Qur'an disebutkan, dan sesungguhnya ini adalah sirati, jalanku, mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan lurus tersebut. Karena pasti akan menyampaikan kita ke surga, ujung-ujungnya pasti. Al-Quran mengajarkan kita untuk sederhana. Ya, waqsid fi masyika, waghdud min sautik. Hendaklah kita berjalan dengan penuh kesederhanaan, bersahaja. Ya, jangan berjalan dengan ongah, ya, congkak, gitu kan. Kita harus berjalan dengan rendah hati. Seperti ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan dengan penuh kerendahan hati, jangan membusungkan dada, ya, tapi berjalan dengan kerendahan, menebar salam, ya. Waghdud min sautik, rendahkan suara kita. Itu bimbingan Al-Qur'an. Ya, bimbingan Al-Qur'an, bersikap lembut, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifati tentang nabinya Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad, dia adalah Rasul Allah, utusan Allah. Bagaimana akhlaknya? Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Mentang-mentang orang kafirnya banyak duit, datang ke pesantren dicium-cium tangannya, ya. Gimana ini? Ya. Baik, asyidda'u 'alal kuffar, di mana asyidda' 'alal kuffarnya ini? Baik. Ini hati-hati, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun lana atau hujjatun alaina, hujjah yang akan membela kita, meringankan kita. Nanti akan disebutkan tentang sifat Al-Qur'an, ya, akan menjadi pembela. Tapi kalau Al-Qur'an ini dijadikan makmum, nanti akan disebutkan juga, ini akan ya menjerumuskan pelakunya ke dalam ya keburukan di dunia dan di akhirat. Sifat yang kedua, wahwal hablul matin, yaitu tali yang kokoh. Bagi orang yang berpegang teguh dengannya, pasti dia akan selamat. Ya. Nah, di mana Allah telah perintahkan, wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Qur'an. Ya, baik. Kemudian yang ketiga disifati al-mizan, timbangan. Yang mana kita itu kembali dan merujuk di dalam berhukum. Jadi, tatkala kita hendak berhukum, yang kita jadikan timbangan neraca adalah Al-Qur'an. Bukan ditimbang dengan akal. Ya. Wah, ini pezina, ya, pezina nggak boleh lah dirajam. Ini kan tidak manusiawi, barbar misalnya. Tidak begitu. Justru zina itu apabila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ya. Maka dari itu tatkala dikorbankan sebagian orang yang melakukan zina, justru itu untuk menjaga ya kemaslahatan manusia yang lebih besar. Nah, karena apabila zina ini tersebar akan ditimpakan wabah yang merata. Wabah yang merata itu akan ya dirasakan bukan hanya oleh para pelaku zina, tapi oleh semuanya.
Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an. Ya, bagaimana menyelesaikan satu masalah ini? Ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an. War rasul, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang keempat, al-urwatul wusqa. Ya, yaitu tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di sini ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Ya. Fama yakfur bit taghut, maka siapa yang kufur kepada taghut, ini adalah kebenaran, jelas. Yaitu bagaimana harus kufur kepada taghut. Tidak boleh taat kepada taghut. Ya. Wa yu'min billah, dan dia harus beriman kepada Allah. Inilah ar-rusydu. Yang seperti ini, orang yang seperti ini faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Ya, la infisama laha, yang tidak akan putus. Bagi siapa? Sekali lagi bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Ya. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan ya semua ini. Kemudian Syekh mengatakan tentang sifat mulia dari Al-Qur'an yang berikutnya, yaitu wa huwal bayanu huwa dzikrul hakim huwa tafsil faqna bihi fi kulli munbahim. Dia adalah al-bayan. Sifat yang kelima adalah al-bayan, penjelasan, yaitu idah. Bagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hada bayanu linnas, adalah penjelasan bagi manusia. Nah, kemudian ya disebutkan di antara sifatnya az-dzikru al-hakim, ya, yaitu di sini adalah merupakan peringatan ya dari Allah al-Hakim, atau dia adalah peringatan yang penuh dengan ya hikmah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka disifati Al-Qur'an ini dengan az-dzikra, ya. Nah, kemudian di antara sifat yang ketujuh, huwa tafsil, penjelas, ya. Al-Qur'an itu adalah sebagai penjelas di sini. Wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillah. Ya, tidaklah Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Ya, dia ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan dari sisi Allah. Al-Qur'an ini adalah datang dari sisi Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya, tapi dia adalah merupakan pembenar yang datang ya dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa tafsilal kitab, dan dia adalah penjelas bagi Al-Qur'an. Maka tentang siratal mustaqim ya itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, dijelaskan di dalam ayat yang lain. Jadi ayat Al-Qur'an itu sama satu sama lain saling menjelaskan. Kemudian di sini yang menjadi poinnya adalah faqna bihi fi kulli munbahim. Maka hendaklah kita itu merasa cukup, merasa puas ya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai penjelas bagi segala perkara khafiya 'alaika minal ma'ani. Semua perkara yang yaitu maknanya samar, itu hendaklah kita kembalikan kepada Al-Qur'an penjelasannya. Jangan kita kembalikan kepada akal-akal kita, perasaan kita, atau sekedar pendapat orang banyak. Kemudian sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, huwal basair wa dzikra limudzakir huwal mawa'idhu wal busyra li ghairi amiya. Dia adalah basair. Ya. Dia adalah merupakan ya sesuatu yang merupakan ilmu, kejelasan, ya. Seorang yang berpegang dengan Al-Qur'an, dia akan melihat sesuatu dengan jelas. Ya. Kemudian di antara sifat yang kesembilan, wadzikra limudzakir. Dia adalah peringatan bagi orang yang mengambil pelajaran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sungguhnya di dalam kisah-kisah terdahulu yang ada di dalam Al-Qur'an, umat-umat terdahulu, benar-benar terdapat peringatan. Bagi siapa? Pertama, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Maka jangan sampai hati kita adalah hati yang sakit atau hati yang mati.
Hati yang sakit, hati yang mati tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Syarat yang kedua untuk mengambil Al-Quran, au al-qassam'a, atau dia menyimak, mendengarkan dengan baik. Ya. Wa huwa syahid, yang ketiga, hatinya harus hadir. Dengan itulah orang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya, dia harus memiliki hati yang hidup, kemudian dia harus menyimak dengan baik-baik, artinya dia menyingkirkan, meniadakan segala hal yang menimbulkan gangguan, kebisingan, ya, yang memalingkan dia dari Al-Quran. Nah, karena itu orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, mereka gimana caranya kalau Al-Quran sedang diperdengarkan, mereka buat keributan, kebisingan, supaya nggak terdengar Al-Quran itu. Ya, dan yang terakhir harus hadir hatinya, nggak boleh lalai. Baik, makanya yang lebih baik membaca Al-Quran tetap dari mushaf cetak daripada dari gadget. Karena lebih minim sekali gangguannya. Gangguannya sangat minim, tidak ada notifikasi, tidak ada macam-macam, ya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, ya, sifat Al-Quran, di antara sifat agung Al-Quran adalah huwal mawa'id. Ya, dia adalah pelajaran atau nasihat, ya. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Ali Imran, hadza bayanul linnas. Al-Qur'an ini adalah merupakan penjelas bagi manusia. Wa huda, petunjuk, wa mau'izatul lil muttaqin, dan dia adalah merupakan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang paling buruk, paling arogan, paling sombong dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dari mulai Fir'aun, Namrud, ya, Abu Lahab dan seterusnya, dari orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Allah Ta'ala binasakan, Allah Ta'ala hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Dan bagaimana Allah Ta'ala menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya walaupun mereka dalam keadaan yang sangat lemah, sangat terjepit, tidak punya kekuatan apa-apa. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, padahal seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keselamatan. Allah Ta'ala juga selamatkan Nabi Yunus, ya, dari ditenggelamkan di lautan dan juga bisa keluar dari perut ikan paus. Kemudian yang berikutnya di antara sifat mulia dari Al-Quran adalah wal busyra li ghairi ama, dia adalah busyra, kabar gembira. Bagi yang ingin mendapatkan kabar gembira, ya, bacalah Al-Quran. Berbeda dengan kita menonton berita. Kadang-kadang pagi-pagi sudah sport jantung, ya. Nah, sembako naik. Kemudian, ya, macam-macam. Hal-hal informasi yang kadang tidak kita butuhkan juga. Tapi sebagai muslim, ya, terkait dengan penyebaran berita itu ada kaidahnya. Tidak semua berita gembira bisa diberitakan dan tidak semua berita buruk juga disampaikan. Nah, tapi dilihat kemaslahatannya. Berita baik tidak serta-merta diberitakan, berita buruk juga tidak serta-merta disampaikan. Tetapi hendaknya dikembalikan kepada, ya, pihak yang berwenang, mereka yang bisa menakar, menimbang dan memilih dan memilah apakah informasi ini layak disampaikan kepada publik atau tidak. Baik, Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang hal ini. Katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, menjadikan Jibril sebagai musuh, maka sungguhnya Jibril nazzalahu ala qalbika, dialah Jibril yang telah menurunkan ke dalam hatimu, yaitu menurunkan Al-Qur'an biidznillah, ya, dengan izin dari Allah, dengan perintah dari Allah, yang mana Al-Qur'an itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi, ya, sebagai pembenar bagi apa yang ada di hadapannya, ya. Kemudian wahuda, dia adalah sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa busyra. Pertama di sini disebutkan busyra lil mu'minin, kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Orang beriman di dunia mungkin ditertawakan, tapi Allah Ta'ala kasih kabar gembira di akhirat nanti. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti di akhirat orang-orang muslim yang akan mentertawakan orang kafir. Gimana?
Yaitu dulu di dunia mereka suka memperolok-olok, mentertawakan orang mukmin, menjadikan orang mukmin sebagai bahan ejekan, olok-olokan. Nanti di akhirat orang-orang mukmin akan melihat ya bahwa orang-orang kafir seperti pintu neraka itu hendak dibukakan. Ya. Maka segera berlari berbondong-bondong orang-orang kafir lari, wah mau dibuka pintunya. Setelah dekat gimana? Ditutup. Wah, ya sedih mereka, tertawa orang-orang mukmin. Gantian nanti. Ya. Kemudian diulang lagi, seperti dibuka lagi, lari lagi gitu kan. Tutup lagi. Wah, tambah sedih penduduk neraka. Jadi ada waktunya. Jadi yang paling penting bukan siapa yang tertawa sekarang. Bukan. Tapi yang paling penting siapa yang tertawa terakhir. Silahkan tertawa sepuas-puasnya. Ya, kita lihat siapa nanti yang tertawa terakhir. Baik, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga dan dijauhkan dari azab neraka. Kemudian juga disebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan. Ya, dia adalah pembenar yang dia ini disampaikan dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? Liyundzirul ladzina zalam. Tujuannya sebagai peringatan, pemberi kabar buruk, ancaman bagi orang-orang yang zalim. Wa busyra lil muhsinin. Sebaliknya berita gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kalau belum sempat mendapatkan balasan langsung di dunia, ya jangan takut, di akhirat pasti dia akan mendapatkannya. Walaupun insya Allah orang-orang yang berbuat ihsan di dunia pun dia akan mendapatkan ya kebaikan, kabar gembira. Kemudian yang bersifat mulia dari Al-Quran yang berikutnya, huwal munazzal nuron. Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan. Tadi di ayat sebelumnya kita dapati bahwa Jibril itu apa? Allah Ta'ala nazzalahu ya ala qalbika. Menjadikan Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Artinya ya Jibril itu turun dari atas ke bawah. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ada di atas. Di sini juga Al-Quran munazzal, diturunkan. Diturunkan itu dari mana? Dari atas. Ya. Nuran, sifat yang ke-12 dia adalah cahaya. Wal munazzalu nuran bayyinan wa hudan wa huwa syifaa'u lima fil qalbi min saqam. Ya. Min saqami. Dia adalah ya, sesuatu yang diturunkan Al-Qur'an nuran sebagai cahaya yang jelas. Hudan sebagai petunjuk. Wa huwa syifaa' dan dia adalah obat bagi apa yang ada di dalam hati berupa berbagai penyakit. Sifat yang ke-12 yaitu sifat nuron bayyinan. Maka disifati di sini dengan cahaya yang sangat jelas, yang terang benderang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh, wahai sekalian manusia telah datang kepadamu ya bukti dari Rabbmu, burhan, wa anzalna ilaikum, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya yang jelas. Sifat yang ke-13 adalah petunjuk, huda. Sebagaimana dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini dia ya memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan sekali lagi ditegaskan, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Alladzina ya'maluna sholihat, bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar, ya, ajran kabira, berupa ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berupa surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang didapatnya terdapat semua kenikmatan. Nah, kemudian sifat yang ke-14, huwa syifa'u lima fil qalbi min saqamin. Min saqam, ya. Dia adalah obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Nah, dia adalah syifa'u li amradil qulub, obat bagi berbagai penyakit hati. Jadi sebelum ada ilmu psikologi dan yang lainnya, orang Islam itu sudah bisa menyembuhkan ya penyakit hatinya dengan Al-Qur'an. Nah, karena Al-Quran itu adalah
hal yang sempurna yang Allah Ta'ala turunkan kepada seorang hamba. La ya'tihil batil min baini yadayhi min khalfi, tidak pernah didatangi kebatilan dari arah depan maupun belakang. Al-Quran itu adalah sesuatu yang sempurna, tidak butuh untuk di-upgrade. Tidak ada istilahnya kalau software itu udah apa istilahnya? Ya udah nggak up to date, nggak ada. Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Ya, kemuliaan, keagungan, mukjizat Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Tidak seperti sebagian mukjizat para nabi. Kalaupun seandainya tongkat Nabi Musa masih ada, itu udah nggak apa? Udah istilahnya apa? Nah, ya udah nggak berfungsi lagi tongkatnya. Mau kita pukulin berapa kali ke pinggir pantai pun nggak akan terbelah, ya seperti itu. Tapi Al-Quran senantiasa memberikan ya mukjizat-mukjizatnya. Maka siapa saja yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapati kebenarannya. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi menyaksikan terbelahnya lautan. Kita tidak bisa lagi melihat mukjizat-mukjizat Nabi Isa. Tapi mukjizat ayat-ayat Al-Quran itu senantiasa dapat disaksikan sampai hari ini. Maka berapa banyak dokter-dokter, para peneliti, ya, dia sudah melakukan penelitian itu dan ini dan itu. Lalu dia katakan, saya punya kesimpulan seperti ini, ya, bahwa mayat Firaun ini dulu pernah tenggelam. Ya, dia merasa bangga dengan hasil penelitiannya. Tunggu dulu, kamu ngomong seperti itu bukan hal yang baru. Ah, bukan hal yang baru gimana? Itu orang-orang Islam udah tahu dari dulu itu. Yang benar kamu. Beneran, lalu dia buka, ya, Maurice Bucaille dia buka. Lalu dia dapati kesesuaian fakta-fakta Al-Quran, ya, dengan ya kenyataan yang tidak terbantahkan berupa ya apa yang terjadi di alam ini. Nah, maka dia menulis buku tentang Al-Quran, sains, dan tentang Bible. Dia melakukan komparasi di sana. Baik. Dan demikian juga para dokter yang ahli dalam bidang embriologi dan yang lainnya. Mereka takjub bagaimana Muhammad, seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca tulis, dia tahu tentang tahap perkembangan manusia, tentang embriologi, ya, dan seterusnya. Baik. Maka kebenaran Al-Quran senantiasa bisa disaksikan. Dan agama Islam itu apa? Sederhana, tapi berdaya guna. Ad-dinu yusrun. Makanya para sahabat nggak ada yang depresi, stres, nggak ada. Insomnia, nggak ada. Penyakit-penyakit seperti itu nggak ada. Atau penyakit-penyakit turunan yang muncul dari gangguan jiwa. Ya, nggak ada para sahabat itu. Pikun gitu nggak ada. Ya. Nah, karena Al-Quran itu adalah obat bagi hati, dan di dalam apabila hati itu baik, akan baik semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, di dalam surat Yunus ayat 57. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu mau'idhatun, yaitu pelajaran dari Rabbmu, ya, nasihat dari Rabbmu. Kemudian yang kedua, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan juga obat bagi apa yang ada di dalam dada berupa penyakit, amrodul qulub, ya, wahuda, dan juga petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alangkah banyaknya penyakit yang muncul dari penyakit hati, dari hasad. Orang hasad tuh nggak akan bisa tenang, ya, orang yang hasad. Kemudian orang yang bakhil, selalu takut kalau hartanya berkurang, nggak akan tenang, ya. Bagaimana dia mau bisa berbahagia? Ya, bahkan berbagai penyakit-penyakit hati. Orang munafik yang penuh dengan keraguan-raguan terhadap janji Allah, mau berperang takut mati, gitu kan? Tapi orang-orang yang beriman, dia yakin dengan janji Allah. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling berani, berbeda dengan orang-orang munafik. Maka ketika Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk, menjadi cahaya di dalam hati, dia akan menjadi orang yang paling bertawakal. Dia akan menjadi orang yang paling tenang, walaupun nggak punya gaji tetap, nggak punya pekerjaan tetap. Yang penting itu punya semangat untuk tetap bekerja. Punya pekerjaan tetap, kalau besok di PHK nggak punya semangat bekerja, ya udah, ya, dia di rumah saja, gitu kan? Nah, seperti itu.
Nah, jadi yang penting itu apa? Tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Nah, dia bertawakal, nggak punya pensiun, nggak punya asuransi, nggak punya tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi. Dia nggak takut. Ya, karena dia bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Nah, ini diantara sifat-sifat yang disebutkan terkait dengan Al-Quran. Kemudian, ya, 40 menit masih. Jadi anak agak buru-buru, agak santai sekarang. Nah, udah selesai PR-nya kan. Kadang-kadang judulnya itu belum nyampe, mukadimahnya kepanjangan. Ya udah tenang ini ya. Tinggal slow motion sekarang ya. Baik, berikutnya. Saya mengatakan, lakinnahu liulil imani idza amiru bima ata fi min ilmin wa min hikam. Akan tetapi semua itu, semua sifat-sifat Al-Qur'an itu akan betul-betul memberikan kemanfaatan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yakin. Ya. Idza amilu, apabila mereka mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ilmu yang harus kita benarkan, kita yakini, dan juga berbagai ya hukum-hukum yang harus kita jalankan, baru memberi manfaat. Maka nih orang mau diruqyah, kan Al-Quran katanya obat, tapi di rumahnya banyak gambar-gambar, nggak bisa Al-Quran memberi manfaat. Harus dibersihkan dulu tuh gambar-gambarnya, ya gambar-gambarnya bersihkan dulu kalau mau diruqyah. Hal-hal yang menyelisih syariat harus ditiadakan terlebih dahulu, ya. Nah, baru memberi manfaat. Jangan ada simbol-simbol kekufuran, ya. Jangan ada simbol-simbol para penyembah setan. Ini banyak sekarang ya ditampilkan ini supaya kita merasa terbiasa. Mata kita itu terbiasa di mana-mana melihat simbol-simbol itu masuk ke alam bawah sadar kita, ya. Nah, seperti itu. Tanpa ada pengingkaran, harusnya kita itu mengingkari. Nah, maka janganlah satu wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, janganlah satu patung pun melainkan kamu hancurkan. Gambar apa saja, gambar 2 dimensi, 3 dimensi, hancurkan. Ya, itu bisa menghalangi masuknya malaikat. Nah, baik. Dan itu bisa menjadi sarana kesyirikan dan kekufuran. Ya, berbagai sarana kesyirikan dan kekufuran. Maka mereka ada yang mengambil kekuatan setan, membiarkan setan untuk merasuki dirinya. Ya, mereka menggunakan simbol-simbol, ada simbol-simbolnya, ya simbol begini, ya, simbol ini Ra, ya dewa apa yang ada di Mesir. Ada yang menggunakan simbol burung elang, burung hantu. Ada yang menggunakan simbol begini, ya. Ini biasanya para pemusik biasanya menggunakan simbol ini. Ya, memang dunia musik itu sangat erat dengan ya syiar-syiar setan. Maka setan mempergunakan mereka sebagai pion-pion. Nah, maka itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa al-ghina yunbitun nifaq, bahwanya berbagai musik itu, nyanyian itu akan menimbulkan kemunafikan. Baik. Nah, ini kalau ingin Al-Quran itu memberi manfaat harus diamalkan. Ini mau meruqyah, yang meruqyahnya baca ayat kursi, tapi amalannya bertentangan dengan ayat kursi. Ya, jinnya malah ketawa-ketawa. Ya, kamu aja tauhidnya nggak bener katanya gitu kan. Nah ini. Maka gimana kalau yang mau meruqyah masih percaya dengan jimat, masih pakai jimat, masih suka mengagungkan orang-orang yang sudah mati, mau ya misalnya meruqyah orang yang kerasukan pakai ayat kursi, ya. Ya jinnya juga boro-boro kepanasan, ya. Cuma rasa dikelek-kelek aja mungkin, ya. Nah, baik. Ini bermanfaat bagi orang yang memiliki iman dan mengamalkan Al-Qur'an. Annal Qur'an syifa'u liulil iman, bahwa Al-Qur'an itu adalah obat bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Saya dari tadi kayaknya kepalanya miring-miring ya. Gagal juga nih. Ini geser dulu. Baik. Idza amilu bima ata fihi min ilmin. Kalau mereka mengamalkan ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa ilmu. Nah,
dan juga menjalankan apa yang menjadi hukum-hukumnya. Ya, atau di sini adalah berbagai hikmahnya, mohon maaf ya, hikmahnya. Di mana di sini hadza fihi at-tanbih, di dalamnya terdapat peringatan bahwa annal istishfa bil Quran wa tahsilu barakatil Quran wa khairatuhu la yanalu kulla ahad. Yang namanya ya berupaya mengambil kesembuhan dengan Al-Qur'an, juga mendapatkan keberkahan Al-Quran dan kebaikan dari Al-Quran tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Hanya oleh orang-orang tertentu saja. Semata-mata hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Yaitu orang yang beramal dengan petunjuk Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang akan beruntung dengan keberkahan Al-Quran. Ya. Jadi bukan semata-mata dibaca dalam bilangan puluhan, ratusan, sambil gak paham maknanya. Ya. Didasari dengan dalil-dalil yang tidak jelas. Ini dapat kebaikan apa? Tidak ada kebaikan apa-apa. Yang ada mungkin cuma dipakai untuk jurus kanuragan. Ya, baca ini surat anu sekian puluh kali. Ya, dia kira saja itu benar-benar bermanfaat karena bisa anti bacok. Ya, anti bacok itu kalau yang membacoknya sama-sama yang nggak sholat gitu kan? Ya, kalau dia berhadapan ya dengan orang yang bertauhid nggak ada gunanya, Nah, maka ada salah seorang yang saya pernah kenal, dia berbicara, ya, seorang dai. Pak, bapak katanya kebal bacok. Coba sini pak, saya coba pak. Gitu. Nggak berani dia. Jangan. Kenapa? Karena dia tahu yang mau ngetesnya orang yang nggak percaya dengan perkara-perkara kesyirikan, takut dia ya. Takut. Kalau yang ngebacoknya begal sok ya tadi ya sok rek make bedog make naon deui make bukan linggis ya kalau linggis. Nah, jadi kepada orang yang bertauhid takut dia ya. Ini disebutkan ya di antara dalilnya adalah qul huwalil ladzina amanu hudaw wa syifa di dalam surat Fussilat ayat 44. Katakanlah ya Muhammad, dia Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Nah, ini adalah di antara keharusan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahwa seorang ya terhitung menghajar Al-Quran kalau tidak membaca Al-Quran. Mengabaikan Al-Quran dengan tidak membaca. Yang kedua, terhitung menghajar Al-Quran yang apa? Sering kita sampaikan, tidak mentadabburinya. Ketiga, seorang terhitung menghajar Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran dikarenakan apa? Tidak beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, seorang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ini terhitung menghajar Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai obat. Di antaranya dengan banyak beristighfar. Ya, yang mana istighfar itu apa? Ini adalah sesuatu yang merupakan arahan dari Al-Quran. Di mana dengan istighfar Allah Ta'ala akan menambahkan kuwatan ila kuwatikum. Menambah kekuatan yang ada. Kekuatan di atas kekuatan kita yang sudah ada. Maka dengan mengamalkan ini Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kekuatan. Maka ada orang yang tidak punya anak, ya, datang kepada Hasan Al-Basri. Ya, gimana ini saya belum juga punya anak? Suruh beristighfar. Dan diberikan kekuatan. Ya. Nah, banyak beristighfar. Sangat banyak faidah dari istighfar ini. Jadi obat ya bagi seseorang dari kelemahan dia. Nah, dan istighfar adalah perkara yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan istighfar dikaitkan dengan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Dan mintalah ampun bagi atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman. Lihat Allah Ta'ala gandengkan apa? Antara istighfar dengan tauhid. Maka orang yang mengaku bertauhid harus banyak beristighfar. Jangan lepas dari istighfar. Jangan merasa dirinya hebat. Jangan merasa dirinya sudah dapat petunjuk. Wah, saya ini sudah di atas sunnah. Saya sudah belajar kitab-kitab Salasatul Usul, Qawaidul Arba, sudah belajar Kasfus Syubhat, Kitabut Tauhid, Lumatul I'tiqad, Wasitiyah. Tidak. Akidah sahihah bukan semata-mata adalah kumpulan teori. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana seorang merasakan kelezatan ketika sendiri bersama Allah. Ya, dia bermunajat, dia selalu merasa butuh kepada Allah Tabaraka
wa ta'ala. Ini adalah akidah yang menjadikan seorang itu merasa nyaman ya bermunajat, dekat-dekat dengan Rabb-nya. Nah, bukan sekedar kumpulan teori. Amma ana man tawalla anhu fahuwa ama likaunihi an hudal mustanir amiya. Ya, ini berbeda halnya dengan orang-orang yang buta. Ya. Maka ini tidak akan memberi manfaat. Ya. Yaitu di sini orang-orang yang hatinya buta. Ya, orang-orang yang hatinya buta tidak akan mendapatkan manfaat. Anil haqqi, yaitu buta dari kebenaran. Ya, al-haq al-bayyin al-wadi, dari kebenaran yang sangat jelas. Amiyah. Kenapa? Dia dibutakan oleh syubhat, dia dibutakan oleh syahwat. Ya. Maka dia memelintir ayat-ayat. Kenapa? Ya, karena godaan dolar yang begitu menggiurkan. Maka dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa yang diharamkan Al-Quran, dia halalkan. Apa yang dihalalkan, dia haramkan. Falam yubsir ma fil Quran min haqqin wa huda. Maka dia tidak bisa melihat ya kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan petunjuk yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Fahada la yastafid wa la yantafi. Orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faedah dan tidak bisa mengambil manfaat. Nah, kemudian Syekh mengatakan, "Waman yukimhu yakun yaumal ma'adi lahu khairal imam ilal firdausi wan ni'am." Maka barang siapa yang dia mengamalkan Al-Quran, tegak bersama Al-Quran, dia berjalan, dia berbuat, berucap, dan berkeyakinan sesuai dengan bimbingan Al-Quran pada hari ma'ad, yaitu hari kembalinya manusia, yaitu di akhirat. Ya. Khairul imam, dia akan mendapati sebaik-baik imam yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada Firdaus dan surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini orang di akhirat sangat membutuhkan bimbingan. Maka Al-Quran akan menjadi imam dia. Yaitu bagi barang siapa yang dia ini melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa ilmu yang harus diyakini di dalam Al-Quran dan juga mengamalkan segala kandungan Al-Quran. Ya, maka Al-Quran akan menjadi imaman wa qaidan lahu. Qaidan itu apa? Ya, sesuatu yang memimpin dia. Ya, memandu dia kepada surga. Kama yasuku ulil i'radi anhu ila daril maqami wal inkali wal alam. Nah, sebaliknya orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Quran itu akan dibawa, diseret ya ke dalam ya kerusakan, ke dalam keburukan. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nah, kemudian di sini disebutkan di antaranya asar dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW. Itu disebutkan di sini bahwa wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan memimpin dia ke surga. Ya, yang membawa jalan kita ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang dia. Artinya Al-Quran disuruh mengikuti dia. Ya. Dia mendalili amalannya, bukan dia berdalil dengan Al-Quran. Baik. Saqahu ilan nar, maka ini akan menuntun dia kepada neraka. Ini disebutkan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan di dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah. Kemudian disebutkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, bahwasannya Quran ini dia adalah sesuatu yang diperintahkan untuk diikuti. Fattabi'ul Quran, ikutilah Al-Quran. Wala yattabi'umul Quran, jangan sebaliknya, jangan Al-Quran mengikuti kamu. Kenapa kamu berbuat begini? Oh, ini berdasarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran yang dipelintir sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya. Harusnya Al-Quran membimbing dia, malah dia membenarkan ucapannya, membenarkan ucapan dan perbuatannya atas nama Al-Quran. Padahal Al-Quran 180 derajat.
Fa innahu man yattabi al-Qur'an, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, dia akan apa? Bisa singgah di riyadil jannah, di taman surga. Anda ingin singgah di taman surga? Jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Ya. Maka Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat. Memerintahkan kepada kaum wanita untuk senantiasa ya mengenakan hijab. Ini akan menuntun kita kepada surga. Maka wanita apabila mentaati suaminya sebagaimana perintah di dalam Al-Qur'an, ya menetapi rumahnya, kemudian dia menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Ya. Wa man yattabi'ul Qur'an, siapa yang Al-Qur'an itu dijadikan mengikuti dia, ya, maka di sini akan dicampakkan ke dalam jahannam. Fayuqzifuhu fi jahannam. Ya, dia akan didorong ke neraka. Ya dan billah. Baik. Yang terakhir ini perkataan Syekh tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, tadi teori-teorinya udah banyak tuh. Teori udah banyak. Prakteknya gimana? Prakteknya ya biasakan kita memiliki wirid khusus. Wirid khusus ya yang terkait dengan Al-Qur'an. Di mana kita memiliki waktu-waktu khusus yang itu senantiasa kita lazimi, senantiasa kita tetapi ya konsisten kita mengkhususkan waktu untuk Al-Qur'an di waktu-waktu tersebut. Bisa saja di antaranya adalah sebelum subuh di sepertiga malam terakhir, atau bisa juga di antaranya setelah subuh. Ya, rutin dia itu saja. Kalau bisa habis subuh biasakan baca Quran minimal. Karena berdasarkan hadis yang sudah kita dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, siapa yang ingin mendapatkan kaumawaini, apa itu kaumawaini? Dua unta yang punuknya besar. Namun air nama mobil anu tangkina badag. Ya, masa kita mau sebut merek ya? Ya, Rubicon gitu ya. Ya, dua kendaraan yang tangkinya besar. Tangkinya, punuknya besar, unta ya. Hendaklah dia apa? Di sini apa? Membaca Al-Qur'an. Mempelajari 2 ayat. Itu lebih baik daripada 2 unta yang punuknya besar. Kalau 3 ayat, ya, itu lebih baik daripada 3 unta. Kalau 4 ayat, lebih baik lagi dari itu. Dan seterusnya sesuai dengan bilangan yang dibaca, bilangan ayat yang dibaca. Biasakan punya wiridnya imam ba'da subuh. Nggak boleh diganggu gugat, ya. Ima dari segi halaman atau ima dari segi waktu. Ya, kalau dari segi waktu berarti pokoknya kalau belum 45 menit, belum 40 menit saya nggak akan kemana-mana. Kalau belum bisa jangan dulu, pelan-pelan 20 menit. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau berdasarkan ayat 1 muka, setengah muka, kadang-kadang ada maknanya yang butuh apa? Perenungan lebih dalam, jadi menghabiskan waktu lebih banyak. Atau kalau nggak bisa apa? Misalnya antara maghrib dan isya. Atau kalau nggak punya waktu kapan? Yaitu di sore hari, di petang hari. Tapi di antara waktu terbaik adalah waktu pergantian antara malam ke pagi, yaitu sekitar setelah subuh, sebelum matahari terbit, atau pergantian dari siang ke malam, yaitu apa? Maghrib ke isya. Itu juga ada penelitiannya secara ilmiah. Sebagian dokter meneliti pengaruhnya kepada otak, ya. Nah, maka sebagian apa istilahnya di antara amalan yang terhitung ribat itu berjaga-jaga di garis perbatasan. Ribat, di antara ribat bagaimana caranya? Seorang berdiam antara 2 waktu sholat, antara maghrib dan isya. Biasanya yang punya anak-anak kecilnya agak susah ya. Kalau udah punya anaknya udah agak besar, udah TK itu udah bisa. Yang masih punya anak-anak kecil itu biasanya justru waktu-waktu bersama keluarga kadang-kadang ya. Ya intinya harus punya satu waktu yang dilazimi. Ya di situ membaca apa yang diprioritaskan untuk dibaca. Misalnya apa? Al-Fatihah jelas harus berusaha memahami makna. Kemudian apa yang pernah kita sampaikan? Ayat kursi. Harus paham maknanya. Kemudian apa lagi? Al-Kahfi. Kemudian apa lagi? Al-Mulk.
Kemudian apa lagi? Al-Baqarah. Nah, ini Al-Baqarah nih. Penting sekali. Ya, Al-Baqarah. Nah, ya nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, sedikit ya. Nah, baca kemudian dengan lihat terjemahnya, pahami maknanya. Nah, ini kita praktekkan nanti sebentar lagi nih, habis ini nih. Pulang ke rumah, praktekkan. Ya. Insya Allah kehidupan kita akan ya lebih baik. Karena amalan yang Allah cinta itu amalan yang walaupun sedikit tapi terus kalau Allah sudah cinta, udah butuh apa lagi? Udah nanti ya Allah Ta'ala yang mengurus urusan kita. Baik. Syaratnya dawam, syaratnya mendawamkan amalan kita. Orang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas saja menutup atau dia membaca surat Al-Ikhlas itu mendapatkan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada dalam Sahih Bukhari disebutkan seorang sahabat dia biasa membaca menyelipkan surat Al-Ikhlas dalam bacaannya. Kenapa? Karena dia mencintai surat tersebut. Di dalamnya terdapat penyebutan tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Ya. Maka kata Nabi beritahukan kepadanya bahwa Allah pun mencintainya disebabkan kecintaannya kepada surat tersebut. Itu baru cinta surat Al-Ikhlas. Gimana lagi antum cinta surat Al-Baqarah? Ya. Baik. Ya, walaupun Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena kontennya isinya murni berbicara tentang tauhid. Ya, di antara kandungan Al-Quran, ya sepertiganya adalah ya itu berbicara tentang keimanan. Walaupun disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Ya tinggal apa dari sudut pandang mana. Ya hanya beda tinjauan saja. Hanya beda tinjauan saja. Ya, udah 1 jam, sekira udah cukup. Nanti tentang keutamaan surat Al-Baqarah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Intinya dia apa? Akan menjadi ya pembela kita ya di akhirat nanti. Ya, di sini kita bacakan saja dulu hadisnya sebagai penutup. Yu'tabil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi. Akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat. Demikian juga orang yang senantiasa membacanya dan senantiasa mengamalkannya. Alladzi kanu ya'maluna bihi. Walaupun enggak hafal, berusaha untuk mengamalkan kandungan dari surat Al-Baqarah ini. Diawali dengan apa? Al-Quran yang pertama datang, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Nanti mereka akan, ya, Allah Ta'ala jadikan amalan hamba ini dalam bentuk ya, naungan yang menaungi seorang hamba. Ya, dan juga dijadikan seperti sekelompok burung-burung yang menaungi. Seperti itu. Nah, itu seperti min toiris sawaf, ya, toirin sawaf, ay basitatu ajnihatiha. Burung-burung yang ya membentangkan sayapnya ya seperti tadi naungan jadinya kan teduh begitu ya. Kemudian kalau yang sebelumnya disebutkan dengan humamatan au zullatan, 2 naungan ya yang di sana membuat teduh tapi dari sela-selanya memancar cahaya, ada cahaya. Jadi di teduh tapi ada celah-celah yang terang gitu ya. Dari celah itu apa? Keluar cahaya. Seperti kita kalau lihat apa itu awan di sore hari kelihatan ya, yaitu kan mataharinya tertutup, di sela-selanya apa memancarkan cahaya seperti itu. Nah ini diantaranya yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, terlebih ya bagi kita yang merasa di rumah kita ini ingin dijauhkan dari gangguan setan, baca surat Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. 1 jam 3 menit. Baik, saya kira cukup ya. Hari Sabtu, weekend jangan lama-lama. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau ada ralat boleh ya. Mungkin ada yang terlalu cepat saya sampaikan. Ya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan cukup ya. Nah, alhamdulillah setidaknya sudah sesuai ya antara konten dengan judul. Kadang-kadang belum nyampe ya. Baru mukadimah. Baik, demikian jamaah sekalian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita, semakin menjadikan kita itu bersemangat untuk berinteraksi dengan kalamullah, wabil khusus di akhir zaman, ya yang mana kita berinteraksi dengan berbagai media yang banyak merampas keberkahan waktu kita. Ya, berbagai hal yang memalingkan waktu kita, tahu-tahu waktu kita sudah
habis begitu saja. Berlalu begitu saja tanpa kita tahu sudah dapat jadi kebaikan atau tidak. Tapi kalau dengan Al-Quran, ya setengah jam, 15 menit, 10 menit pasti jadi kebaikan. Bagaimana tidak satu hurufnya 10 kebaikan. Akan menjadi cahaya bagi hati kita, akan memperbaiki hati kita. Ya, kita sibuk dengan memperhatikan, mengambil pelajaran dari orang-orang soleh, para teladan. Kita tidak sibuk dengan melihat masyahir, hamko masyahir. Apa itu hamko masyahir? Orang-orang dungu yang viral. Ya ini, kata Syekh Shalih Utsaimin, jangan mengikuti, jangan memfollow, jangan banyak menyaksikan yang seperti ini. Kenapa? Karena sekedar dengan melihat itu akan mempengaruhi hati. Akan mempengaruhi hati. Ya. Nah, saya hadir di salah satu pertemuan, di situ ada banyolan-banyolan ya. Kemudian setelah itu nggak lama saya sholat ke mau mengimami sholat khutbah Jumat. Setelah itu pas sholat itu terbayang ya setelah yang disamain, jadi lupa itu bacaan Quran itu mengganggu ini ya seperti itu ya. Nah ini istilahnya, apalagi banyak hal-hal seperti ini apalagi di gadget kita ini ya. Ada pembahasan khusus nanti disebut oleh Syekh di halaman 170-an ya. Tentang di halaman 207 tentang peringatan dari berbagai majalah. Majalah itu majalah zaman dulu. Majalah zaman Syekh Hafiz Al-Hakami. Tahun berapa ya Syekh Hafiz Al-Hakami? Ya, beliau udah meninggal udah lama, mungkin 60 tahun yang lalu atau kurang. Apalagi dari internet, kata Syekh Abdul Razak. Ya, di sini disebutkan ya, fa idza kana Syekh yuhadzir min majalah tisu, ketika Syekh itu memperingatkan dari majalah-majalah yang buruk ya, maka sungguhnya channel-channel dan berbagai situs internet, mawaqi asy-syabakah internet allati tahmilu ar-radilah wal fasad wa anwa'ul fitan, maka semua ini ya situs-situs ini yang mengandung berbagai kerendahan, kerusakan, berbagai fitnah baik syubhat syahwat, maka perkaranya akhtar wa asyad, lebih bahaya lagi. Nah, kita ini harus lebih banyak berlindung karena kita ada di zaman yang lebih genting, lebih berbahaya ya. Harus lebih banyak berlindung, mengambil Al-Qur'an ya sebagai tempat kita untuk berpegang teguh mencari keamanan. Wa'tasim, ya berpegang teguh dengannya. Demikian, semoga yang bisa diamalkan khususnya bagi yang menyampaikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.